Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang Android Studio. Untuk sesi kali ini kita bahas tentang yang namanya fragment pada Android Studio. Apa itu fragment? Kita coba baca di dokumentasinya. Kita masuk ke developer Android, kita cari di dokumentasi. Kita coba ya, jadi yang namanya fragment itu sistem modular ya. Jadi kalau seperti di web misalnya, itu kita bisa require atau kita bisa include beberapa beberapa file kita gabungkan dalam satu halaman. Nah, konsep itu juga di dalam Android Studio itu disebut dengan fragment. Contohnya seperti ini, ada menunya di samping ya. Kalau yang large screen itu ada menu di samping, kemudian di bagian sini kontennya. Nah, konten itu kemudian kita bisa ganti sesuai dengan menu yang kita klik di sini. Jadi misalkan kita klik menu home, maka tampil isinya nanti adalah isi dari home misalnya. Lalu kita klik di sini misalkan ada menu profile, lalu di sini tampil profile. Untuk yang small screen atau yang handphone ukuran kecil, itu biasanya menunya ada di bawah sini ya. Biasanya dipakai untuk tabulasi dan seterusnya. Untuk membuat fragment, kita coba masuk ke sini. Untuk membuat fragment, kalau yang pakai Kotlin atau Groovy itu harus ditambahkan dependensi. Untuk yang Java sendiri, kita coba masuk ke Java-nya dulu. Kita masuk ke Android Studio. Oke. Jadi nanti kita coba rancang dulu. Kita rancang dulu activity-nya ya. Misalkan saya pakai, kita coba buat menu sederhana ya. Misalkan saya pakai di sini linear layout. Di dalam linear layout saya coba gunakan orientation-nya vertikal. Di dalamnya saya tambahkan satu linear layout, white match, height correct, orientation-nya horizontal. Di dalamnya saya tambahkan misalkan 2 buah button gitu ya. Kita buat 2 menu begitu. Buttonnya misalkan menu 1 atau home lah ya, home. Kita tambahkan margin misalkan 15 pp. Misalkan supaya ke tengah saya kasih graffiti center. Ini saya tambahkan ID, saya kasih namanya btn home. Oke, lalu ini saya copy. Ini btn misalkan profile. Oke, kemudian kita sediakan kontainer atau kita sediakan tempat untuk memanggil fragment. Saya gunakan saja, kalau di sini untuk menambahkan fragment itu bisa menggunakan XML seperti ini. Jadi ada namanya fragment container.
fragment container view. Caranya kita tambahkan di sini fragment container view. Saya menggunakan match baran. Oke. Kita tutup. Nah, fragmennya ini karena kita mau kontainer ini kita mau letakkan fragmen, maka kita harus tambahkan ID di sini. Misalkan ID-nya saya kasih nama saja container. Oke. Saya tambahkan apa lagi ya, misalnya gravity-nya saya kasih gravity center biar tulisannya nanti isinya ke tengah, atau nanti kita tambahkan di luar saja. Baik, seperti ini ya. Jadi nanti satu fragmen di dalam ini tergantung apa yang kita klik nanti di dalam sini. Dari sini jika kita klik home, maka tampilan di dalamnya itu nanti isi kontennya adalah konten home. Ketika kita klik profile, maka konten di dalamnya nanti berisi profile. Oke, untuk membuat fragmen kita di codingnya itu kita harus membuat sebuah kelas yang extendnya ke fragmen. Jadi untuk memanggil fragmen seperti ini sebentar kita akan panggil. Sementara untuk membuat fragmen sendiri, caranya kita klik kanan di sini, lalu pilih fragmen. Nah, di sini banyak pilihan, mulai dari fragmen blank sampai pada fragmen scrolling dan setting. Saya coba pilih yang blank saja karena kita belajar, kita mulai dari yang blank, fragmen kosong gitu. Lalu di sini saya kasih nama misalkan fragment home. Oke, fragment home. Lalu kita tambahkan satu fragmen lagi. Kita kasih nama fragmen profile. Oke, sekarang fragmennya sudah jadi, fragmen home dan juga fragmen profile. Secara otomatis kita akan dibuatkan parameter, inisialisasi parameter, kemudian inisialisasi tipe data, parameter dan tipe datanya. Lalu di sini juga disediakan konstruktor kosong gitu. Lalu di sini juga instansiasi fragmen profilnya. Ini ada on create dan ada create view. Nah, untuk pembahasan hari ini kita belum menggunakan coding yang di atas ini, jadi sementara saya hapus saja dulu. Jadi kita hanya gunakan yang on create view. Ini komen saya hapus. Oke. Sama yang bagian home juga demikian, saya hapus komennya. Lalu saya hapus mulai dari format yang sudah disediakan ini, sementara kita belum pakai karena kita belajarnya basic. Saya hapus dulu coding yang atau format kode yang sudah disediakan oleh Android. Jadi kita hanya gunakan yang on create view saja. Oke. Kita kembali ke dokumentasi. Cara manggil konten, cara memanggil fragmennya. Untuk fragmen manajernya sendiri, tidak dibahas. Jadi fragmen ini dia menggunakan inflator ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas tentang inflate. Inflate itu semacam kita nempel activity gitu ke dalam file Java ya, atau dalam sebuah activity. Jadi kita nempel file XML ke dalam sebuah activity.
Untuk itu bagian home, supaya inflator ini bisa kita otak-atik, maka kita masukkan ke dalam, masih ingat kita masukkan ke dalam view ya. Saya masukkan ke view, misalkan saya kasih nama V, lalu return value-nya returnnya ke V, sehingga nanti view ini kita bisa manipulasi isi dari isi dari fragment home ini .xml ya. Jika belum paham tentang inflator, bisa buka kembali pembahasan terkait dengan inflator. Cara yang sama kita lakukan juga di sini. Saya kasih view, kasih nama V, lalu bagian sini saya cut, pindahkan ke sini, lalu di sini returnnya. Oke. Untuk bagian XML nya, jadi XML home saya cukup mungkin saya kasih saja keterangan seperti ini. Frame layout kita coba, misalkan saya pakai relatif ya, atau kita pakai linear aja. Linear layout di sini saya kasih ID, misalkan ID txt di bagian home gitu ya, txt home. Kita set size nya, text size nya misalkan 20 sp, lalu kita kasih gravity-nya center. Oke, cukup ya. Di sini misalkan saya kasih style kita pakai relatif saja ya, supaya kita kasih ke tengah teksnya, gravity center. Nah ini juga saya copy saja, saya letakkan ke sini. Saya samakan isi kontennya, tinggal membedakan adalah isinya nanti ya. Isinya ini string, nanti kita set saja dari, jadi kalau kita mau rubah langsung saja rubah di sini string. Di sini saya kasih secara relatif. Gravity-nya saya kasih center, tidak ke tengah. Oh ini kita kasih wrap content, juga kita kasih wrap content supaya ke tengah. Ini juga sama, wrap content. Oke, jadi semua tulisannya blank activity. Nanti kita set teksnya dari file Java saja. Oke, sekarang kita sudah punya fragment dan activity utamanya. Yang membedakan activity utama itu extendnya ke app compact, sementara yang fragment itu extendnya ke fragment, jadi dia kelas turunan dari fragment, sehingga cara memanggilnya juga agak sedikit berbeda. Kalau di sini memanggil XML dengan inflat, kalau di sini memanggil XML tidak tanpa menggunakan inflat. Itu membedakan antara activity biasa dengan activity yang fragment. Berikutnya kita coba masuk lagi ke sini. Untuk membuat fragment sendiri itu menggunakan perintah seperti ini. Saya coba untuk membuat fragment, kita coba masuk ke sini dulu ya. Untuk membuat fragment itu kita menggunakan coding Java seperti ini. Saya copy saja, saya pindahkan ke main activity. Jadi di sini tadi kan kita sudah punya dua button ya. Button pertama kita beri nama btn home, button kedua kita beri nama btn profile. Nah kita manggil dulu, kita
casting dulu di sini button btn 1 misalnya, atau btn home gitu, sama dengan find view by id r.id.btn home. Ini saya duplikat btn profile, lalu kita buat event klik di sini, btn home set on click listener new on click listener. btn profile juga sama, kita kasih eventnya on click listener. Bagian home begitu diklik kita panggil ini, saya copy bagian sini tadi, saya copy lalu saya letakkan di sini. Jadi kita gunakan get support fragment ledger. Nah, tinggal di bagian sini kita tinggal merubah, kita add ya. Jadi kita set ordernya kita kasih true, lalu kita tambahkan fragment view-nya. Jadi fragment view, jadi ketika bagian home diklik kita mau tambahkan fragment home ke dalam, jadi panggil nama XML-nya. Di sini kita kasih fragment.id. Fragment container ya. Fragment container itu berarti ada di sini tadi namanya. Mana tadi? Di sini. Kita sediakan tadi namanya container, sehingga di sini juga kita manggilnya r.id.container. Di sini tidak ada tidak ada sugesnya, kita tulis saja container. Lalu di sini nama kelas fragmentnya yang mau kita masukkan ke dalam container tadi. Jadi nama kelasnya itu kalau ini bagian home diklik, maka kita masukkan fragment home. Di sini saya tulis fragment home. Oke. Cara yang sama juga kita bisa buat di bawah sini. Saya copy saja. Ini untuk bagian profile. Bedanya kalau ini kita masukkan kelas fragment home, kalau yang di bawah kita masukkan kelas fragment profile. Kalau kita commit itu berarti kita menampilkan. Oke, kalau sudah, sekarang coba cek dulu di dokumentasi. Sekarang sebenarnya fragment sudah jalan ya. Kita coba buat pembeda, misalnya ini fragment home, atau kita kasih nama saja halaman home. Lalu di bagian sini kita rubah stringnya menjadi halaman profile. Sekarang kita coba run. Sekarang kita sudah berhasil running, kita coba lihat hasilnya. Ketika diklik home ada fragment atau halaman home, kemudian ketika kita klik profile ada halaman profile. Namun kita perhatikan di sini kita tadi menggunakan perintah add ya. Add itu artinya kita tambahkan fragmen tanpa menghilangkan fragmen yang pertama, sehingga di sini kalau kita perhatikan ini bertumpuk antara fragmen home dan fragmen profile. Bagaimana supaya tidak bertumpuk? Kita merubah bagian add ini menggunakan replace. Jadi ada dua teknik menambahkan fragmen, ada menambahkan fragmen dengan add ya, ada juga menambahkan fragmen dengan replace. Yang membedakan jika pakai add ya,
Jika pakai add, maka fragmennya akan bertumpuk. Namun kalau menggunakan replace, maka nanti fragmennya menimpa gitu ya. Kita coba, kita tambahkan, kita ganti bagian add ya. Kita tambahkan di sini, ganti dengan replace. Di bagian sini juga kita ganti dengan replace. Oke, sekarang kita coba running lagi. Oke, sudah berhasil running. Kita coba cek kembali. Nah, kalau bagian yang tadi dia bertumpuk, bagian menggunakan add ya. Ini kalau yang bagian untuk menggunakan replace, ketika kita klik home, bagian home tampil. Ketika kita klik profile, maka dia mereplace atau mengganti fragmen yang ada sebelumnya, sehingga di sini tidak bertumpuk lagi. Kapan menggunakan add, kapan menggunakan replace itu tergantung tergantung keperluan dari aplikasi kita. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Untuk mengirimkan variabel kita bisa menggunakan bundle. Kalau kita menggunakan activity kemarin, kita bisa pakai bundle juga ya, ekstra gitu. Kali ini kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Jadi saya copy di sini, lalu saya ganti. Misalkan ketika saya klik bagian btn home, saya akan kirim sebuah variabel. Saya coba kirim, ini put integer, saya ganti dengan string. Saya kirim parameter string, key atau nama variabelnya apa. Misalkan saya kasih nama variabelnya keterangan, isi variabelnya apa gitu ya. Karena ini string, saya pakai double quote. Saya kirim misalkan ini halaman home. Jadi saya kirim keterangan ini halaman home. Lalu untuk mengirimkannya kita lekatkan ke sini. Jadi setelah bagian fragmen ini kita letakkan bundle-nya atau variabelnya. Letakkan variabel di bagian sini. Ini kan null berarti kita tidak menempelkan sesuatu. Kalau kita mau menempelkan variabel, kita tinggal panggil nama variabelnya. Ini ya, bundle-nya. Kita panggil bundle. Oke, cukup seperti itu. Ini juga saya copy untuk bagian profile. Saya kasih keterangan ini halaman profile. Lalu di sini saya lekatkan bundle-nya. Ini cara mengirimkan variabel. Untuk menangkap variabel kita bisa gunakan ini ya. Kita bisa gunakan seperti ini. Jadi dari sini kita kirim ke bagian fragmen home. Kita nangkap di fragmen home-nya. Fragmen home-nya kita nangkap datanya di sini. Saya nangkap di sini saja. Jadi tipe yang kita kirim tadi string. Jadi saya ganti di sini string. Nama variabelnya apa gitu ya. Jadi kita kasih nama variabel lokal di sini, misalkan keterangan. Lalu nama variabel atau key yang dikirim tadi. Key yang dikirim kebetulan kita juga kasih namanya variabel key-nya get ya. Di sini tipenya, oh ini ya. Jadi get-nya kita get juga string. Oke, lalu kita nangkapnya seperti itu. Kemudian kalau kita mau merubah isi daripada misalkan kita nangkap datanya, kemudian kita letakkan ke dalam teks ini ya. Teks ini kan namanya text home. Kita nangkapnya text home, kita nangkap karena ini menggunakan view, jadi kita nangkapnya di sini.
casting dulu text view. Dengan kita tidak bisa langsung find view ya, karena kita pakai inverter. Kita menggunakan view v.find view by id r.id.txt home. Ini bagi yang belum paham tentang inverter bisa buka kembali video inverternya. Txt view kita kasih namanya variabel txt home ya. Lalu kita set txt home, kita set text. Oke, kita set text menjadi isi daripada variabel cat tadi. Jadi nanti isi daripada txt home ini itu berisi variabel yang kita kirim. Cara yang sama kita juga bisa buat di bagian ini, biar saya cut saja di bawah sini. Kopinya saya copy saja, saya letakkan juga ke bagian profile. Jadi sama ya, di bagian profile juga kita buat string cat, kemudian kita nangkap variabel atau string yang dikirim dengan key cat, lalu kita kasih nama variabelnya txt profile saja, lalu kita ambil dari txt profile txt, kita cek kembali di sini bagian txt profile, namanya si txt home kita ganti dengan txt profile, lalu kita panggilnya ke sini txt profile. Oke, lalu di sini txt profile. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Berikutnya kita coba running, pastikan apakah variabel yang dikirim dan kita nangkap lalu kita tampilkan variabelnya sudah bisa berjalan atau tidak. Run. Oke, sudah berhasil dijalankan. Kita coba cek hasilnya. Ketika kita klik home, nah ini ya, ini halaman home. Jadi ini halaman home merupakan variabel yang kita kirim dari sini. Ini halaman home, kemudian profile, ini halaman profile gitu. Lalu berikutnya kita masuk kembali ke sini, kita coba cari lagi, misalkan ada fragment manager, fragment transaction. Misalkan ada fragment transisi ya, jadi kita bisa set fragment transisinya. Kita coba baca dokumentasinya. Oke, untuk membuat fragment transisi menggunakan fragment transaction. Oke, kita coba baca bagaimana cara membuat fragment transisi ya. Fragment transaksi kita bisa membuat animasi di sini. Kita coba bagian animasi. Nah, di sini ada beberapa animasi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama enter effect, exit effect, dan share effect, share element. Jadi contohnya kurang lebih seperti inilah. Jadi transisinya ada efek animasinya gitu. Untuk membuatnya kita diminta untuk sediakan directory atau folder anim di dalam res. Kita coba masuk kembali ke Android Studio. Di dalam folder res kita beri folder satu lagi di sini, directory namanya anim. Klik kanan di bagian res, new directory. Kasih namanya anim. Di dalam folder anim kita diminta untuk membuat XML yang namanya fade out. Kita buat di sini XML-nya.
out. Oke. Isi dari fade out saya copy saja. Fade out. Ini keterangan saja, jadi saya hapus. Lalu berikutnya kita juga minta untuk buat slide. Slide in. Oke. Kita copy isi XML-nya. Lalu berikutnya kita diminta juga untuk mendefinisikan juga slide out XML. Saya copy isinya, slide out, terus berikutnya fade in. Kita kasih nama fade in. Oke, kita copy isinya. Ini ada errornya di bagian XML saja, bagian keterangan kita hapus. Itu untuk animasinya ya, ini animasi seperti ini. Ini contoh animasinya, ada efek animasi begitu. Lalu untuk bagian Java-nya kita bisa menambahkan set ini. Kita menambahkan di bagian sini, tambahkan set slide in. Ini kita ambil dari anim slide in sampai pada slide out ya. Di bagian sini juga sama, kita letakkan animasinya. Selanjutnya untuk transisinya kita diminta juga untuk membuat folder di res, namanya transition. Di folder di res di sini kita tambahkan lagi folder transition. Di dalam transition kita tambahkan fade.xml. Ini tambahan fragmen ya, jadi kita coba memasukkan animasi ke dalam. Saya copy, tekan ke sini. Lalu berikutnya slide right, kita tambahkan ke sini, buat lagi XML baru namanya slide right. Terus di sini kita copy kode XML. Oke, sekarang sudah. Berikutnya di bagian fragmen. Di bagian fragmen kita diminta untuk masukkan ini. Jadi ada fragmen A, ada fragmen B. Jadi perpindahan antar fragmen kita masukkan transisinya. Ini saya copy saja, saya pindahkan misalkan di fragmen A, berarti fragmen home. Kita tambahkan efek di sini. Saya letakkan di atas saja. Ini perlu di Alt Enter agar supaya bisa diimport kelasnya. Tekan Alt Enter, kemudian import kelas. Kita pilih yang Gradle. Ini kenapa error? Karena nama invert ya, nama invertnya ini harus diganti. Misalkan saya ganti dengan env, maka di sini juga saya manggilannya invert. Oke, jadi kita buat transition inflator. Lalu di sini kita manggil transisinya dengan fade.xml yang ada pada transition. Cara yang sama saya copy, saya pindahkan, saya letakkan juga di bagian profile. Untuk bagian profile kita gunakan slide right. Jadi sama saja, hanya membedakan yang pertama kita gunakan fade, yang kedua slide right. Bagian profile di sini kita gunakan slide right. Oke. Kalau sudah, kita coba running. Kita coba
coba cek hasilnya. Ketika diklik home itu ada efek ya, ada efek dari kanan ke kiri. Profile sama ya, jadi ada kiri ke kanan, ada kanan ke kiri, ada yang muncul dari dalam seperti profile. Profile kan kita pakai tadi apa namanya, fade ya, transisinya. Jadi home dia dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan, dari dia out ya, seperti itu. Ini juga kita bisa ganti ya, bagian fade right ini, slide right. Di sini kita bisa ganti, caranya blok saja lalu tekan Ctrl Alt spasi. Nah, bisa kita gunakan misalnya dari bottom, jadi dia dari bawah ke atas gitu ya. Ada juga dari left, dari kiri ke kanan dan seterusnya. Misalkan saya ganti ke bottom, lalu saya running kembali. Oke, sudah selesai. Kita coba cek hasil. Klik home, profile, gitu ya, ada efek bottomnya. Home, profile, nah, seperti itu. Oke, mungkin pengenalan fragmen sampai di sini, tutorial untuk fragmennya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.